يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى في صباح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Syekhona Kyai Lukman Haris Rahman. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya nikah mut'ah dalam pandangan Islam? Yang kedua, bagaimana seorang ayah angkat menjadi wali nikah dalam pernikahan putri angkatnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'iinu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sal asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Di penjelasan yang awal Al-Fakir membahas tentang salah satu daripada bagaimana ajaran atau doktrin Syiah yang menyimpang daripada agama Islam. Ini sangat bereratan dengan pertanyaan saudari, bagaimana hukumnya nikah mut'ah dalam pandangan Islam. Nikah mut'ah ini secara bahasa adalah kawin kontrak. Misalkan ada seorang laki-laki tanpa wali, tanpa saksi, dengan seorang perempuan. Saya mengontrak kamu atau memut'ah kamu selama 1 minggu dengan ongkos sekian. Ini contoh daripada nikah mut'ah. Dan ini menjadi suatu yang sangat lumrah di negara Iran. Bahkan dilumrahkan di komunitas Syiah, termasuk yang ada di Indonesia. Bagaimana pandangan orang Syiah tersebut yang menghalalkan nikah mut'ah? Dalam Islam, nikah mut'ah adalah haram mutlak. Bahkan imam mazhab yang 4, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, telah sepakat para ulama ijma' bahwa nikah mut'ah adalah merupakan suatu perbuatan zina. Dan ini nikah mut'ah ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ankihunna idzni ahlihinna waktu ujurahunna bil ma'ruf. Wa ankihunna, dan nikahkanlah mereka wanita biizni ahlihinna, dengan izin walinya.
dengan izin walinya. Waktu ujuruhunna bil ma'ruf, dan berikanlah mas kawin mahar bil ma'rufi dengan cara yang baik. Jadi dalam Islam, dalam ajaran Islam, orang kalau melangsungkan akad nikah biizni ahlina dengan izin walinya. Dan ujrah di dalam Al-Quran, para ahli tafsir, para ulama sepakat bahwa ini maknanya adalah mahar, mas kawin. Jangan diartikan sebagai ongkos. Ini kesalahan fatal orang Syiah, mengatakan bahwa ujrah ini dimaknai sebagai ongkos. Kalau sudah ongkosnya dibayar, mau meniduri wanita kapanpun saja, waktu dimanapun saja, waktu kapanpun saja, itu oke-oke saja. Ini pandangan Syiah, sehingga terkena dengan istilah nikah mut'ah atau kawin kontrak. Dan orang Syiah ini juga pun salah mengartikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, وَمَتِعُهُنَّ بِهِ وَأْتُوا أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. Di mereka salah mengartikan ayat ini. Jadi dalam ayat ini bersenang-senanglah kalian dengan istrinya, dengan perantara pernikahan, waktu ujurahunna fardhu, dan berikanlah mas kawinnya sebagai fardu, kewajiban. Ini orang-orang Syiah diartikan sebagai ongkos. Ini kesalahan fatal orang-orang Syiah. Bahkan mereka menciptakan hadis-hadis palsu atau dogma-dogma palsu bahwa orang siapa yang bermut'ah satu kali derajatnya sama dengan Imam Hussein. Kalau bermut'ah 2 kali derajatnya sama dengan Imam Hasan. Kalau bermut'ah 3 kali derajatnya sama dengan Imam Ali. Kalau bermut'ah sampai 4 kali derajatnya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang di Iran berlomba-lomba untuk mut'ah dan dilegalkan, bahkan dianjurkan oleh negara Iran. Akan tetapi akhir-akhir ini pemerintah Iran banyak kebingungan. Kenapa kok kebingungan pemerintah Iran? Karena munculnya anak-anak yang tidak ada bapaknya. Bertebaran berjuta-juta anak yang terlantar karena tidak ada bapaknya. Dan siapa bapaknya tidak tahu. Pemerintah Iran mau melarang mut'ah, itu bagian daripada ajaran agamanya. Kalau dibiarkan, justru akan kesulitan pemerintah untuk menangani anak yang terlantar gara-gara tidak ada orang tuanya. Gara-gara pernikahan mut'ah yang dilegalkan di Iran. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa nikah mut'ah adalah suatu perbuatan yang haram, bahkan bukan hanya haram, tetapi adalah perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami tegaskan kepada seluruh jamaah bahwa hati-hati dengan faham Syiah yang mungkin akhir-akhir ini semakin merebak di Nusantara, terbukti dengan asyura nasional yang diselenggarakan oleh mereka, kelompok mereka setiap tahun itu lebih 5.000 lebih. Bahkan katanya 10 tahun yang silam sudah dari Indonesia mengadakan hubungan diplomatik, bahkan mensekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya ke Teheran. Lebih 500 beasiswa dari Indonesia yang disekolahkan ke Iran, dan ini akan menjadi penyiar-penyiar Syiah yang akan datang. Jadi kami tegaskan kepada seluruh jamaah dan pemirsa Balaghara TV, tetap hati-hati tentang faham Syiah, termasuk dogma di antara dalam faham Syiah adalah ajaran tentang kebolehan atau nikah mut'ah. Tentang pertanyaan yang kedua, bagaimana bolehkah apabila ayah angkat menjadi wali bagi putri angkatnya di waktu pernikahannya? Tetap jawaban kami merujuk kepada jawaban para ulama. Yang pertama dari kitab Al-Bajuri halaman 2, yang kedua dari kitab
Bujairimi Al-Khatib, kitab Al-Iqna dan lain-lain, bahwa orang tua angkat tidak boleh menjadi wali nikah pada putri angkatnya. Tetap yang wajib menjadi wali nikah adalah ayah kandung atau orang tua kandung. Karena di dalam Islam begitu berharganya seorang nasab, begitu harganya seorang ayah, sehingga dalam Islam sampai ada hadis, man ittaba ghayra abihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berbuntut nama selain nama bapak kandungnya, maka silahkan ambil kaplingnya di neraka. Jadi kami tegaskan tetap yang wajib menikahkan seseorang wanita tetap ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, saudara laki-laki dari ayah. Kalau tidak ada saudara laki-laki dari ayah, bisa kakek dari ayah. Kalau tidak ada kakek dari ayah, saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, ini bisa mengajukan perwalian kepada pemerintah atau yang dinamakan dengan wali hakim. Jadi yang namanya wali hakim itu menanti keputusan dari bagaimana pengadilan agama untuk memberikan surat mandat untuk menjadi seorang wali hakim. Jadi bukan diangkat sendiri, bukan. Inilah sekelumit daripada jawaban Al-Fakir. Semoga menjadi penerang kepada seluruh jamaah dan pemirsa Azza TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.